Selain Inggris, Italia, Prancis, Jerman, hingga Belanda, titik popularitas sepak bola di kawasan Eropa juga berada di Belgia. Negara dengan jumlah penduduk sekitar 11 juta jiwa itu saat ini menempati posisi kedua di bawah Brasil dalam daftar tim terbaik menurut FIFA. Apa yang menjadi capaian mereka sekarang tentu tidak hadir begitu saja. Terdapat rencana dan perjalanan panjang di dalamnya yang dilalui dengan penuh keringat dan air mata. Belgia sejatinya sempat mengguncang dunia dengan generasi emas edisi pertama di era 1980-an. Ketika itu, nama Jean-Marie Pfaff, Erik Gerrits, René van der Rijken, Jan Koolmans, dan Enzo Schifo berhasil melangkahkan Belgia ke final Piala Eropa 1980 dan duduk di tangga keempat pada gelaran Piala Dunia 1986. Setelah itu terdapat pula nama Luc Niels yang kemudian menjadi penerus talenta hebat asal Belgia. Pemain yang mencetak 110 gol dari 164 penampilan di Eredivisie. Bersama PSV Eindhoven itu menjadi salah satu penyerang paling tersohor di Eropa. Sebelum akhirnya ia sadar bahwa kemampuannya seorang diri tak cukup untuk membuat Belgia kembali berjaya. Luc Niels yang menjadi bagian dari skuad Belgia di gelaran Piala Eropa 2000 kemudian mendapati bahwa dirinya menjadi satu dari sekian nama yang masuk ke dalam era kegelapan The Red Devils. Di turnamen Piala Eropa tahun 2000, Belgia bertindak sebagai tuan rumah bersama negara tetangga, Belanda. Namun mereka justru menampilkan performa paling tak diinginkan. Berada di grup B bersama Italia, Turki, dan Swedia. Belgia cuma mampu meraih 3 poin. Hasil itu didapat dari laga melawan Swedia yang menempati posisi buncit. Kalah dari Italia, kemudian memaksa mereka harus memainkan laga hidup mati melawan Turki. Nahas, Belgia tunduk dengan skor 2-0 melalui aksi Hakan Şükür yang mencetak brace. Kekalahan melawan Turki mengubah segalanya. Kekalahan melawan Turki membuat Belgia gagal menemani Italia untuk lolos ke babak selanjutnya. Sejak saat itu pula, banyak yang langsung meragukan kualitas Belgia. Presiden Federasi Belgia, Michel de Hock, mengaku sangat terpukul dan malu dengan performa Belgia di rumah sendiri. Dia kemudian langsung menunjuk Michael Sablon sebagai direktur teknik. Sebagai informasi, Michael Sablon merupakan mantan asisten pelatih timnas Belgia pada Piala Dunia 1986, 1990, dan 1994. Dia juga menjadi orang yang sangat malu ketika menjadi saksi dari kegagalan timnas Belgia di gelaran Piala Eropa tahun 2000. Orang-orang Belgia mulai mempertanyakan kualitas tim setelah Piala Eropa 2000. Setelah turnamen itu memang ada perasaan malu. Hubungan federasi dan masyarakat pun mulai tak bagus, ujar Michael Sablon kepada BBC. Presiden federasi menilai Belgia telah memainkan sepak bola usang dalam skema 4-4-2. Selain itu, identitas bermain serta kualitas pemain juga menurutnya sangat perlu diperbaiki. Itu tugas Anda sebagai direktur teknik. Tolong ubah ini menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu bunyi pesan yang disampaikan Michel de Hock kepada Michael Sablon. Michael Sablon, bapak revolusi sepak bola Belgia. Setelah diberi kepercayaan untuk mengubah sepak bola Belgia, Sablon langsung bergegas ke kantornya dan mengambil secari kertas dari laci meja. Ia membuat rumusan masalah sepak bola negerinya dan mengimplementasikan solusi jangka panjang. Sablon memiliki target, Belgia punya generasi emas lainnya dalam setidaknya 10 tahun ke depan, agar tak lagi bergantung pada beberapa pemain saja. Langkah pertama yang dilakukan,
adalah melakukan penelitian ke negara-negara yang punya kompetisi sepak bola mumpuni seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Dia menjajaki sistem dan model pelatihan yang digunakan di akademi-akademi ternama. Di Prancis, dia berguru dengan sosok Gerard Houllier yang disebut sebagai tokoh penting dalam menuai generasi emas era Zinedine Zidane, Thierry Henry, Claude Makélélé, dan lainnya. Seperti diketahui, dengan kumpulan pemain tersebut, Prancis begitu berjaya ketika tampil di turnamen besar macam Piala Eropa dan Piala Dunia. Sementara itu, di Jerman dan Belanda, Sablon banyak belajar tentang taktik. Dia malah sempat berguru langsung dengan Johan Cruyff tentang pengembangan individu. Dalam melakoni proses rekonstruksi sistem sepak bola Belgia, ia meminta bantuan profesor untuk mengambil data. Karena menurutnya, untuk menunjukkan masalah tertentu, cara yang paling meyakinkan adalah dengan data dan statistik. Angka menceritakan kisah yang sebenarnya. Katanya, dia merangkul beberapa universitas di Belgia, mulai dari Leuven hingga Gent untuk membantunya. Ia menunjuk Profesor Werner Helsen untuk mengepalai studi yang melibatkan 1.500 jam pertandingan. Sablon ingin Helsen menemukan bentuk permainan yang baik. Kemudian dalam setidaknya 2,5 tahun dan melibatkan 70 tenaga ahli di bidangnya, lahirlah formasi 4-3-3 yang fleksibel, cepat, dan cair yang membesarkan Barcelona dan Ajax Amsterdam. Formasi 4-3-3 digunakan sebagai doktrin, di mana Sablon bersama timnya bertemu dan menyebarkannya kepada para pelatih akademi serta klub domestik. Kepada The Guardian, Sablon mengaku bahwa setidaknya dia telah melakukan sebanyak 100 presentasi ke seluruh negeri. Aku memberikan penjelasan dengan video dan semuanya. Kemudian aku mendatangi lapangan bersama para pelatih yang menyiapkan anak-anak muda itu, kata Sablon. Pengembangan pemain muda yang disertai intelektualitas. Ketika sistem permainan di seluruh Belgia sudah diseragamkan, maka tugas selanjutnya adalah membentuk individu yang berkualitas. Dalam hal ini sejatinya tidak ada yang istimewa dari kurikulum Sablon. Di jenjang 5-8 tahun, anak-anak dibiarkan bermain dengan kesenangan tanpa dibatasi oleh aturan tertentu. Menurutnya hal itu bertujuan untuk menanamkan mindset bahwa sepak bola itu menyenangkan. Pelatih tidak boleh menerapkan latihan dengan intensitas serius yang kemudian bisa memicu kejenuhan dalam berlatih. Selain itu, Sablon juga menghilangkan gagasan sepak bola untuk menang. Dalam analisisnya, pemain muda yang berorientasi pada kemenangan akan berakibat buruk pada pengembangan permainan itu sendiri. Tidak ada trofi yang bisa dimenangkan di kompetisi usia muda. Bahkan untuk kompetisi usia 7-8 tahun yang menjadi awal kelompok umur, Sablon tidak membolehkan turnamen atau kompetisi yang menggunakan klasemen. Hasil akhir tidak lagi jadi tujuan. Tujuan tim muda tidak lagi berorientasi pada memenangi pertandingan, tapi untuk mengembangkan pemain. Tidak mudah mensosialisasikannya. Saya sendiri diserang media dan Federasi Belgia secara personal, kata Sablon. Ketika kelompok usia muda dikenalkan dengan sepak bola yang menyenangkan, baru pada jenjang 10-12 tahun, pemain bisa diajarkan teknik dasar bermain bola dan dikenalkan dengan taktikal. Dalam metode yang diajarkan, Sablon juga menekankan bahwa setiap pemain harus punya kecerdasan. Setiap pemain tidak boleh terbiasa melakukan tackle. Mereka harus bisa mengantisipasi atau melakukan intercept. Lalu yang tak ketinggalan, pelatihan tentang pengambilan keputusan dalam situasi mendesak terus ditanamkan kepada setiap pemain. Hasil dari kerja keras Michael Sablon. Apa yang dilakukan Sablon untuk membentuk generasi emas Belgia kemudian mulai bekerja dalam lebih dari 6 tahun sejak semuanya dirancang. Memang benar, bila dia sempat mendapat hasil buruk ketika menerapkan sistem 4-3-3 miliknya.
Belgia sempat menerima kekalahan 6-1 dalam sebuah pertandingan, di mana hal tersebut membuat Sebelen dan timnya dihujat habis-habisan. Namun Sebelen menolak menyerah dan tetap fokus memperbaiki setiap kekurangan yang ada. Walhasil tepat pada gelaran Piala Eropa U17 tahun 2007, Belgia akhirnya mampu menempati posisi 4 besar. Kemudian pada tahun 2008, anak-anak muda Belgia juga mampu menempati posisi 4 setelah dikalahkan Argentina yang diperkuat Lionel Messi dan Sergio Aguero. Dari sejumlah turnamen yang dilakoni, muncul nama Eden Hazard, Kevin De Bruyne, sampai Marouane Fellaini sebagai pemain muda harapan bangsa. Boleh dibilang Belgia telah mengorbankan banyak turnamen besar di level senior untuk fokus pada pengembangan bakat muda. Itu terlihat dari ketidakikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia 2006 dan 2010. Barulah pada tahun 2014, Belgia kembali beraksi, yang mana susunan pemainnya sudah banyak dikenal oleh kebanyakan penggemar sepak bola. Ketika itu, Belgia cuma menempatkan nama Daniel Van Buiten sebagai pemain yang usianya lebih dari 30 tahun. Sisanya, nama sekaliber Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Divock Origi, Adnan Januzaj, Axel Witsel, sampai Thibaut Courtois. Belum ada satupun yang usianya melebihi angka 25 tahun. Buah dari revolusi sepak bola yang dirancang Michael Sebelen, generasi emas Belgia kemudian berperan penting dalam diraihnya posisi pertama di ranking FIFA pada periode November 2015 hingga Maret 2016. Pada gelaran Piala Dunia 2018, mereka bahkan mampu menempati posisi ketiga. Bintang tanpa gelar. Sayangnya, meski generasi emas Belgia disebut sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah, mereka belum pernah meraih satupun gelar bergengsi. Pada gelaran Piala Eropa 2020 kemarin saja, perjalanan mereka sudah terhenti di fase perempat final. Mereka takluk dari Italia yang absen pada gelaran Piala Dunia 2018. Maka dari itu, Piala Dunia 2022 ini boleh dibilang sebagai kesempatan terakhir bagi generasi emas Belgia yang telah susah payah dirancang Michael Sebelen. Sebab kebanyakan dari mereka sudah melewati usia terbaik seorang pemain sepak bola. Malah tidak sedikit pula yang tampak kehilangan daya. Bila trofi Piala Dunia 2022 ini gagal didapat, maka generasi emas Belgia yang begitu ikonik dengan nama Eden Hazard sebagai panglima hanya akan dikenang sebagai kumpulan bintang tanpa gelar.